Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Irawati SPSI, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Natuna, berasal dari SMA Negeri 1 Bunguran Timur. Kali ini saya tidak sendiri, akan didampingi oleh Bapak Faturozi SPD, guru fisika SMA Negeri 1 Bunguran Timur. Assalamualaikum Pak Fatur. Waalaikumsalam Bu Ira. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Semoga Bu Ira sehat juga ya. Alhamdulillah Pak. Nah, kita pertemuan hari ini akan membahas tentang percakapan praobservasi ya Pak ya. Siap Bu. Nah, kita akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas nanti. Nah, sebelum itu kita akan melakukan proses supervisi juga di dalam kelas nantinya ya Pak ya. Siap Bu. Ya. Oke. Adapun tujuan supervisi kita kali ini pada praobservasi untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti. Siap. Kemudian kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti kita melakukan pembelajaran di kelas agar lebih siap, kemudian lebih baik lagi, kemudian memberikan yang terbaik kepada anak murid kita. Dan selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak dulu ya Pak ya, yaitu yang pertama yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira ini apa ya Pak ya tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran yang akan kita laksanakan nanti? Oke, terima kasih Bu atas pertanyaannya ya. Terkait tujuan pembelajaran di sini saya ada 5, cuman saya sampaikan secara umum saja Bu. Yang pertama itu, ini pertama dan kedua hampir sama. Intinya dia melalui kegiatan mengamati ilustrasi video, anak ini bisa mengimplementasikan dan mengaplikasikan pemahamannya terkait materi nanti itu Bu. Kemudian yang kedua, yang ketiga ya tepatnya itu. Yang pertama dan kedua itu sama. Yang ketiga ini ada diskusi tanya jawab nanti. Anak itu mengumpulkan informasi ya Bu ya, mengumpulkan informasi. Kemudian yang terakhir mereka ada presentasi Bu. Iya, presentasi. Oke. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai dan ingin diobservasi nanti Pak? Area pengembangan yang mana ya Pak ya? Untuk area mana yang saya ingin kembangkan itu Bu, tentunya di pedagogik ada beberapa item, ada pengetahuan itu pastinya, kemudian ada keterampilan. Nah, untuk pengetahuan di sini tentunya saya ingin siswa itu mendapatkan pengetahuan dari berbagai sumber. Ya, dari berbagai sumber informasi untuk mendapatkan data-data yang menguatkan materi. Itu pengetahuan. Kemudian keterampilan di sini, keterampilannya itu sesuai dengan gaya belajar anak atau minat bakat anak untuk mendapatkan pengetahuan itu. Jadi sesuai dengan keterampilannya dong. Ya, seperti itu Bu. Nah, berarti tadi area pengembangannya yaitu tentang kognitif dan psikomotor ya Pak ya. Nah, selanjutnya saya ingin mendengar nih Pak rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di kelas nanti. Mungkin itu dari strategi pembelajarannya, kemudian model pembelajarannya, atau metode pembelajaran yang ingin Bapak laksanakan nanti. Untuk model pembelajaran, karena ini sains atau fisika, saya akan masuk di sini yang namanya problem based learning ya Bu. Problem based learning itu kan berbasis masalah ya, jadi bukan membuat masalah, tapi mereka dari masalah itu mengkonstruksi pemahaman mereka ya, itu pastinya Bu arahnya. Kemudian di dalamnya itu ceramah itu pasti ada metode ceramah, diskusi tanya jawab, kemudian mereka ada mengamati melalui video. Nah, itu nanti metodenya Bu. Di dalamnya saya itu ada video, kemudian mereka mengumpulkan data-data sesuai pembelajaran yang kita pahami itu pembelajaran diferensiasi, yaitu ada secara visual ya Bu ya. Kemudian ada secara satu lagi visual, audio, kemudian ada kinestetik. Nah, itu nanti di situ masuk semua Bu. Jadi saya harapkan pembelajaran saya ini tidak hanya one centris atau satu orang atau satu anak atau satu tipe, semuanya di situ termasuk. Nah, jadi secara keseluruhan seperti itu Bu. Nanti di akhirnya saya juga akan menerapkan beberapa aplikasi-aplikasi yang anak itu supaya melek teknologi, dan kita juga dekat dengan teknologi seperti itu Bu. Oke, luar biasa ya Pak ya. Nah, selanjutnya
Kira-kira kapan Bapak akan melakukan pembelajaran tersebut dan di hari apa, kelas berapa, dan di jam keberapa? Oke. Untuk hari rencana saya memang hari Senin Bu, 11 Desember 2023, tepatnya itu di jam 9 pagi ya, 9 pagi nanti kita akan mulai pembelajarannya ya. Kita akan mulai jam 9 pagi, 1 jam kurang lebih ke depannya. Nah itu kita akan lakukan pembelajarannya Bu, seperti itu Bu. Oke, berarti nanti di hari Senin tanggal 11 Desember 2023 ya Pak ya. Nah nanti saya akan masuk ke kelas berapa, jam 9 ya Pak ya. Setelah itu saya akan melakukan kegiatan observasi di kelas. Nah kita akan mengadakan kegiatan terakhir percakapan pasca setelah observasi tadi ya Pak ya. Selanjutnya sebelum kita akhiri ya Pak ya pada kesempatan ini, akhir percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil pertemuan pra-observasi kita kali ini Pak? Tentunya sangat bermanfaat sekali. Saya selaku guru mata pelajaran fisika, jadi kita sebagai guru itu dalam melakukan kegiatan pembelajaran harus lebih disiapkan dalam segala sisi. Baik perangkat pembelajaran, baik materi secara penguasaan kita juga harus dikuasai, karena kita sebagai guru itu harus cerdas dalam artian bukan hanya pengetahuan tapi cerdas dalam menyikapi segala hal tantangan kita ketika menghadapi pembelajaran, dan siap menerima masukan itu pasti Bu, seperti itu sangat bermanfaat menurut saya. Oke, demikianlah ya Pak pertemuan kita pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Kemudian kita akan bertemu pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak minta ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya ya. Haikal, silakan. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Selesai. Oke, sebelum Bapak jauh masuk ke materi pembelajaran kita pada hari ini, seperti biasa dong, Bapak ingin cek sound, masih ingat nggak? Ya, cek, oke, masih ingat ya cek soundnya ya? Masih ingat ya kalau Bapak bilang fisika kalian jawabnya apa? Oke, Bapak coba ya, keluarkan semua energi positif kalian. 1, 2, 3, fisika. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya, semuanya kalau udah seperti ini berarti siap mengikuti pembelajaran Bapak pada pagi hari ini. Sudah semangat. Yang sarapan mungkin nanti kita sarapannya ya. Atau hari Senin pada puasa semua nih? Enggak. Andrew tidak mungkin berpuasa ya, karena dia memiliki khasnya ya. Oke. Oke. Nah, untuk pagi hari ini kita akan belajar tentang fluida statis. Tapi Bapak sebelum jauh ke sana, Bapak ingin menanyakan materi prasyarat, yaitu syarat untuk masuk ke materi ini. Masih ingat nggak? Ada yang masih ingat materi tentang tekanan? Masih? Ini satu. Yang lain? Yang lain nggak ingat? Enggak. Oh, yang Bapak lihat masih di sini, Bapak minta Firda. Coba Firda utarakan. Tekanan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas bidang sentuh. Contohnya pada pisau yang tajam, semakin kecil bidang sentuh, semakin besar tekanannya. Oke, ya. Bagus sekali ya penyampaian oleh Firda. Tepuk tangan dong buat teman kita ya. Ya, oke. Nah, itu dia materi prasyarat kita untuk masuk di fluida statis. Kalian harus tahu dulu apa itu tekanan, karena kalau kalian nggak tahu tekanan maka tidak bisa melanjutkan materi ini. Sama seperti kayak kalian kalau bisa berlari harus bisa jalan dulu kan? Nggak ada langsung tiba-tiba lari, pasti jalan dulu baru berlari. Oke, di sini Bapak ingin juga menampilkan sebuah ini sudah tadi dijawab sama Firda ya, apa itu tekanan. Nah, di sini Bapak ingin menampilkan sebuah gambar. Di rumah kalian kira-kira benda ini ada nggak? Ada ya. Ini sangat membantu terutama buat ibu-ibu rumah tangga, ya, untuk
nyuci dan lain sebagainya. Apa ini? Pinguin ya. Kenapa kok dia selalu di bawah gitu? Ada yang menambahkan? Tidak ada? Nah, nanti kita akan ini Bapak lihat belum bisa menjawab, nanti kita akan tuntaskan di akhir. Bapak yakin kalian akan bisa menjawab setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, ini sedikit saja kalau Bapak sampaikan sekilas. Kenapa kalau di bawah? Karena di bawah inilah yang bisa menghasilkan tekanan hidrostatisnya itu paling besar. Yang paling besar sehingga air itu bisa mengalir sangat deras. Kalau di atas airnya nggak bisa ngalir. Betul kata Gelvin tadi, ya. Untuk ngisi air, betul kata Rafli tadi. Nggak bisa apa, Rafli? Saya tidak bisa mengalir di atas, Pak. Benar sekali. Ya, oke. Nah, selanjutnya, nah ini dia garis besar materi yang harus kalian ketahui nanti ya. Pertama itu tekanan hidrostatis adalah tekanan yang dialami oleh suatu benda di dalam suatu fluida oleh zat cair. Sederhananya sebenarnya tekanan hidrostatis itu tekanan yang terjadi ketika benda itu ada di dalam air. Kalau benda sudah masuk ke dalam air, maka dia akan mengalami tekanan hidrostatis. Oke? Nah, selanjutnya, nah ini yang harus juga kalian ketahui. Tujuan pembelajaran ada 5 target kita pada hari ini. Yaitu pertama, mengimplementasikan konsep tekanan hidrostatis. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan video, masih kegiatan pengamatan video, diharapkan kalian bisa menganalisis konsep tekanan hidrostatis. Kemudian yang ketiga, ada kegiatan diskusi. Setelah kalian melakukan kegiatan diskusi, nanti kalian bisa memprediksikan pengaruh kedalaman terhadap tekanan hidrostatis. Kemudian yang keempat, melalui kegiatan diskusi kelompok, nah nanti ada diskusi kelompok lanjutannya, kalian bisa mengumpulkan informasi. Nah di sini kan Bapak sudah persiapkan, ada yang suka dengar bawa headset ya kan, ada yang suka pakai membaca, tentu pastinya bawa buku cetak, ada yang suka visual menonton, kalian bisa cek di YouTube. Nah itu ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, setelah kegiatan ini Bapak minta kalian untuk mempresentasikan atau menampilkan hasil diskusi yang kalian kerjakan di dalam kelompok setelah mendapatkan informasi dari berbagai sumber, baik dari YouTube, baik dari buku, ataupun dari audio yang kalian dengar menggunakan handset. Ya, oke. Nah, ini dia tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian selanjutnya, Bapak ingin memperlihatkan kalian sebuah video ilustrasi tenggelamnya kapal selam. Nah, kita akan nonton, tapi Bapak ingin coba. Mau nonton semua? Pernah nonton di bioskop ya? Oke, kalian saksikan ya. Ya, oke, video sudah habis ya. Dari video yang tadi telah kalian saksikan, kita akan membahasnya. Kita akan menganalisa bersama-sama apa yang terjadi dan apa hubungannya terhadap materi yang kita pelajari pada hari ini. Oke, itu sudah Bapak kirim ya, kalian nampak tuh. Jangan baca paling atasnya ya, WA-nya nanti takut kalian kepingin cepat nikah ya. Itu dia sudah Bapak share.
LKPD-nya sudah, kemudian di sini juga sudah link YouTube-nya. Nah, Bapak minta mulai sekarang kalian mencari data-data itu, yang suka nonton bisa nonton di link YouTube ini. Kemudian ini LKPD-nya bisa di-download ya untuk mengisi yang bagian tukang ketiknya. Oke, mulai dari sekarang Bapak berikan kalian waktu untuk mencari data-data sesuai dengan gaya belajar kalian, atau kita kenal namanya pembelajaran diferensiasi. Oke ya, mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifa Sasabila, perwakilan dari kelompok SPID, akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan dulu, ini di samping saya ada Agung, terus sampingnya Nabila, belakang Nabila ada Mohaikal, sampingnya ada Ipa. Oke, jadi saya menjelaskan tentang tekanan hidrostatis. Ini ada pertanyaannya, bagaimana pengaruh kedalaman terhadap tekanan hidrostatik pada kapas selam. Jadi kedalamannya itu berbanding lurus dengan tekanan hidrostatis atau kondisi kapas selamnya. Kedua, ada berikan hipotesis atau dugaan sementara terkait masalah yang diberikan.
Jadi kapal selam itu berubah bentuk ketika di permukaan laut sampai ke dasar laut. Kemudian tuliskan kondisi awal kapal selam ketika posisi tidak jauh dari permukaan laut. Jadi kondisi kapal selam itu masih berfungsi dengan baik dan tidak ada tanda-tanda kerusakan. Terus bagaimana kondisi kapal selam ketika sampai pada pertengahan kedalaman laut? Jadi kapal selamnya itu sudah mulai menunjukkan kerusakan pada bagian tubuh kapal selamnya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah kondisi kapal selam ketika sampai pada dasar kedalaman laut? Kapal selamnya itu sudah hancur sepenuhnya dan berkeping-keping. Terus bagaimana kaitannya dengan kedalaman serta besaran apa saja yang mempengaruhi terjadinya fenomena sesuai ilustrasi. Jadi kaitannya itu semakin dalam kapal selamnya, semakin hancur kapal selam tersebut. Jadi besaran yang mempengaruhinya itu ada kedalaman, gaya gravitasi, dan massa jenis air laut. Jadi kesimpulannya adalah saat kapal selam tenggelam di air, tekanan hidrostatis yang dialami pada kapal selam itu meningkat. Oke, itu dia presentasi dari kelompok apa namanya? Kelompok speed. Tepuk tangan dong. Ya, bagus sekali. Yang ingin bertanya? Ya, siapa yang bertanya? Andrew. Oke, Bapak persilakan Andrew. Perkenalkan, nama saya Christian Andrew dari kelompok Jungkong. Di sini saya ingin memberikan pendapat. Pada saat kapal selam berada di atas permukaan laut, kapal selam tersebut tidak memiliki tekanan hidrostatis. Oke, jadi pendapat Andrew tadi kan katanya pas kapal selam di atas permukaan air itu tidak ada tekanan hidrostatisnya. Sebenarnya pada kapal selam di atas permukaan air itu tekanan hidrostatisnya ada, cuma tidak sebesar ketika kapal selamnya itu semakin dalam dan mendekati dasar laut. Iya, bagus ya. Bagaimana Andrew? Cukup? Oke, ya. Ada pertanyaan selanjutnya dari kelompok. Oke, Azil ya, bagus sekali. Cek. Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Fazli dari kelompok Kule. Apa yang menyebabkan kapal selam menuju ke dasar laut? Apa yang menyebabkan kapal selam itu masuk ke dasar laut dan tak terkendali gitu ya? Oke, langsung dijawab Alifah mungkin. Oke, jadi penyebabnya itu karena mesinnya mati sehingga kapal selam tersebut tidak memiliki gaya dorong yang menyebabkan kapal selam tersebut tidak terkendali dan semakin terus menuju ke dasar lautnya. Itu jawaban dari kelompok Alifah. Bagaimana? Sudah cukup? Azil, ada yang tanggapan kelompok lain? Oke, bagus sekali. Tiwi ya, Bapak pinjam mic-nya dulu. Cek. Kapal selam dalam kondisi mati akan menuju ke dasar laut karena adanya gaya gravitasi. Sesuai dengan penjelasan dari kelompok Alifah, bahwa gaya gravitasi juga mempengaruhi tekanan hidrostatis selain kedalaman. Oke. Bagus ya, ditambahkan sama kelompok Tiwi. Tepuk tangan dong untuk semuanya. Oke. Nah, itu dia ya. Oke, terima kasih ya. Mungkin Bapak rasa cukup untuk kelompok Alifah. Kelompok apa? Lupa terus Bapak namanya. Kelompok Speed. Oke, Speed sudah memberikan presentasi yang sangat luar biasa dan kelompok lain yang sudah menanggapi ya. Tidak ada perbedaan yang signifikan. Bapak rasa malah menambahkan dari kelompok TV ya. Oke, Bapak persilakan ditutup dan duduk kembali ke tempat. Oke. Dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ingin di akhir pembelajaran ini sebelum ditutup ya, Bapak ingin satu orang dong menyimpulkannya. Biasanya ini berebut nih yang bagian nyimpulkan nih. Ada yang mau menyimpulkannya? Silakan. Banyak nih ya. Pasti banyak. Bapak ingin yang menarik? Bapak ingin satu orang ya? Cika coba kayaknya menarik nih. Boleh jelaskan kesimpulannya Cika. Berdiri boleh, duduk boleh. Berdiri aja biar bagus. Berdasarkan hasil dari presentasi kelompok serta tanggapan dari kelompok lainnya, maka dapat disimpulkan bahwasannya yang mempengaruhi
kapal selam itu ke dasar laut hingga semakin hancur adalah kedalaman dan gravitasi. Inilah disebut tekanan hidrostatis atau benda di dalam air. Iya. Tepuk tangan dong buat Oke, itu dia kesimpulan kesimpulan pada pelajaran hari ini. Bapak ingin tambahan lagi dong? Satu orang lagi, siapa lagi? Bapak ingin Cia. Oke, Cia. Lengkapi lagi. Oke, jadi pada kapal selam semakin dalam, semakin hancur karena tekanan hidrostatisnya semakin besar. Maka pada tangki air semakin dalam posisi kerannya itu di bawah, maka tekanan hidrostatisnya akan besar. Dibuktikan dengan kencangnya air yang terpancar serta air menuju ke bawah karena pengaruh gravitasinya. Iya, oke. Siap, bagus. Nah, untuk Cia di sini dia melanjutkan pembahasan awal Bapak atau gambar yang Bapak tampilkan awal tadi ya. Jadi ini dia. Kalau Cika tadi berdasarkan kesimpulan diskusi LKPD tadi, Cia menyempurnakannya, dihubungkannya dengan ini, bagus ya. Nah, jadi Bapak kuatkan lagi kesimpulannya, intinya dari materi ini atau dari gambar ini semakin dalam, makanya posisi tempat kita meletakkan keran itu di bawah, karena di paling bawah itu tekanan hidrostatisnya yang paling besar. Nah, kalau di sini di tengah kurang, apalagi di atas yang tadi Rapli bilang tidak bisa mengalirkan air karena tidak ada tekanan hidrostatis itu. Nah, artinya apa? Semakin dalam maka tekanan hidrostatisnya semakin besar. Sama seperti kapal selam tadi. Makanya kapal selam makin ke bawah makin hancur karena tekanan hidrostatisnya semakin besar ya. Kalau di atas tadi Andrew bilang ya, tidak ada ya. Bukan tidak ada. Ada tekanan hidrostatis tapi sangat kecil disampaikan Alifa sehingga tidak memberikan impact atau dampak pada benda atau kapal selam itu. Nah, seperti itu ya. Nah, sebelum berakhir seperti biasa Bapak ingin memberikan soal terakhir kali yaitu tes sejauh mana pemahaman kalian. Bapak akan kirim link quizzes. Kalian boleh buka HP-nya. Nanti kalian link quizzes. Bapak ingin kalian coba mengerjakan sesuai pendapat atau pemahaman masing-masing. Nah, dari hasil diskusi atau pembelajaran hari ini ya. Silakan kerjakan. Ayo fokus. TV fokus dengan ya. Isi sesuai pemahaman kalian secara mandiri ya. Sudah selesai semua? Kelompok ini sudah selesai semua? Oke, kalau Bapak lihat dari live score ini memang yang unggul Najwa ya. Di sini Bapak bisa melihat bahwasanya memang ada beberapa yang belum memahami, itu biasa. Nanti kita akan dalami lagi ya. Inilah gambaran quiz kita hari ini atau pemahaman pembelajaran kalian pada hari ini. Oke, cukup, berarti berakhir nih pembelajaran kita. Bapak ingin satu lagi aplikasi yang menarik kalian nilai, kalian refleksikan atau kalian gambarkan gimana pembelajaran pada hari ini ya. Kalau bisa jujur, cuma jangan kalimat-kalimat negatif ya. Silakan kalian isi. Bapak ingin lihat pendapat kalian terkait pembelajaran hari ini dengan Bapak. Ya. Oke. Wah, solid. Bagus ya, solid, bagus. Menyenangkan. Oke. Ini pendapat kalian pembelajaran hari ini ya. Lapar, jujur sekali ya. Karena dari pagi ya. Oke, siap. Masih positif ya. Saking semangatnya sampai lupa makan kalian belajar sama Bapak ya. Oke, solid, luar biasa, mantap, luar biasa, asik juga, menarik, seru abis. Oke, gila, mantap kali. Oke, ya ini untuk Bapak ke pembelajaran berikutnya supaya kalian bisa kasih masukan ke Bapak. Nah itu dia. Ada yang menarik, luar biasa, solid, luar biasa, seru banget. Oke, menarik. Nah,
Oke, ini refleksi pembelajaran atau cerminan buat Bapak di pembelajaran berikutnya. Oke, udah semua? Kelompok mutur udah mengisi semua? Udah. Kelompok kulit sudah? Sudah. Kelompok jungkong? Sudah. Oke, kelompok speed? Sudah. Oke. Bapak rasa kalau sudah semua, berarti pembelajaran hari ini sudah selesai. Ada baiknya kita cek sound terakhir. Bapak bilang fisika, jawabnya apa? Satu kali tapi solid atau bulat suaranya ya. Ya, oke. Oke. 1, 2, 3. Fisika. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irawati SPSI, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Natuna, berasal dari SMA Negeri 1 Bunguran Timur. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri dalam melakukan kegiatan pasca observasi, yaitu masih bersama Pak Patur Rozi SPD, guru fisika SMA Negeri 1 Bunguran Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Patur. Bagaimana kabarnya sekarang, Pak? Alhamdulillah, luar biasa ya, Pak ya. Nah, baik Pak, kita akan mengadakan percakapan pasca observasi tadi ya Pak ya. Nah, di sini saya akan nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk Bapak terkait dengan jalannya proses supervisi di kelas yang sudah kita jalankan tadi, yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memberikan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Oke. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan observasi kelas yang sudah kita lakukan tadi? Tolong diceritakan kepada saya, Pak. Perasaannya Bu ya, sebelum tadi kita melakukan pembelajaran kan Ibu observasi dulu. Itu memberikan tantangan terhadap diri saya, sehingga saya itu harus memberikan yang terbaik di pembelajaran. Bukan hanya ketika Ibu lihat, tapi saya berkeinginan, saya berharap mudah-mudahan saya juga ke depannya seperti itu, agar pembelajaran saya semakin ke depan semakin lebih baik. Ya, seperti itu. Sangat-sangat bermanfaat sekali menurut saya, Bu. Nah, bisa Bapak ceritakan kembali area pengembangan yang Bapak lakukan di dalam kelas, serta langkah-langkah serta tahapan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas tadi. Baik Bu Ira, seperti yang Ibu lihat ketika proses pembelajaran tadi ya, mulai dari awal saya seperti biasa, ada namanya persepsi, nah itu motivasi dalam pembelajaran itu harus dilakukan. Nah di sini intinya di dalamnya itu saya ada namanya menampilkan ilustrasi video, sehingga seolah-olah saya membuat anak itu masuk ke dalam sebuah bioskop. Nah, bioskopnya tapi bukan hanya bioskop tidak ada pembelajaran, tapi ada pembelajarannya di situ. Nah setelah mereka itu pembelajaran melalui ilustrasi video, mereka mengumpulkan informasi. Yang suka mendengar tadi saya suruh, atau dalam pembelajaran Ibu lihat mereka membawa headset mandiri, mereka mendengarkan melalui podcast atau melalui YouTube atau berbagai sumber yang dengan audio. Kemudian melalui visual, mereka tadi kalau Ibu lihat ada yang membawa laptop, di situ mereka mengumpulkan data-data untuk menonton juga, seperti itu. Ada yang suka membaca, tadi mereka membawa buku cetak. Kemudian mereka ada juga yang membaca melalui website jurnal untuk mengumpulkan informasi-informasi dalam melengkapi LKPD itu. Kemudian ada juga tadi yang banyak ya, ada juga yang membaca, kemudian setelah itu baru mereka saling diskusi satu sama lain dari data-data yang dapat, yang melalui YouTube, melalui podcast, melalui bacaan, melalui video, dan ada yang mengamati video ilustrasi tadi dijadikan jadi satu di LKPD. Nah, jadinya kan tidak satu orang, semuanya berperan aktif di situ, Bu. Kemudian sesudah dapat informasi, hasilnya ya yang seperti Ibu tadi saksikan, mereka semuanya mendapatkan data-data. Jadi satu LKPD dan hasilnya lumayan bagus, ya. Nah setelah selesai tadi seperti biasa Bu, saya ada feedback, tanya jawab aktif, hampir semua kelompok tadi ingin bertanya. Nah namun saya pilih dan pertanyaannya sama-sama bagus di situ, sama-sama bagus, dan malah ada yang saling melengkapi jawaban dari kelompok lain di situ Bu.
Nah, kemudian di akhir tadi saya ada kita sering namanya evaluasi, Bu. Evaluasi saya tadi main dengan quizzes, Bu. Nah, jadi saya dekatkan dengan IT lagi. Quizzes itu evaluasi saya sesudah pembelajaran, tentunya ada evaluasi, saya kasih soal-soal melalui quizzes. Nah, terakhir tadi ada saya tuh refleksi menggunakan aplikasi Mentimeter. Aplikasi Mentimeter itu untuk merefleksikan kita sebagai guru, sejauh mana pembelajaran kita, apa kurang dan lebihnya saya. Alhamdulillah semuanya positif ditulis oleh anak-anak di kolom Mentimeter tadi, Bu. Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya. Luar biasa ya Pak, berarti tadi Bapak sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya, kalau saya lihat, kemudian juga pembelajaran sosial emosional, kemudian juga sudah menggunakan IT dalam metode tidak hanya berquizzes tadi ya, kemudian juga Mentimeter ya. Nah, luar biasa. Nah, selanjutnya menurut Bapak nih area pengembangan yang sudah dilakukan di dalam kelas, apakah sudah berhasil apa tidak tadi Pak? Nah, dengan yang Bapak rancang kemarin kemudian sudah diterapkan tadi, apakah sudah berhasil sesuai dengan keinginan Bapak, harapan Bapak gitu? Kalau tolak ukur saya melihat dalam pembelajaran ini kan keaktifan anak, Bu. Target utama saya itu bagaimana semua anak itu aktif, jadi bukan hanya 1, 2, 3 orang semuanya. Nah, dan saya lihat tadi secara kurang lebih 80-90% anak-anak berperan aktif semua, karena memang yang tadi Ibu sampaikan, mereka belajar sesuai dengan gaya belajarnya atau pembelajaran diferensiasi seperti itu, Bu. Jadi alhamdulillah semuanya itu saling melengkapi satu sama lain seperti itu, Bu. Nah, berarti kan Pak tadi sudah bagus ya, sesuai lah dengan ini anak-anak sudah aktif. Menurut Bapak ada nggak kendala-kendala lain yang dihadapi dalam proses pembelajaran yang dilakukan di kelas tadi Pak? Ada nggak kendala-kendalanya? Dalam setiap kegiatan pembelajaran, proses belajar mengajar tidak ada tanpa kendala, Bu. Pengalaman saya selalu ada kendala yang saya hadapi. Nah, tadi karena saya menggunakan pembelajaran yang dominan bermain dengan IT, nah, itu dia kendalanya, karena IT ini tidak bisa ditebak. Kadang-kadang kita kan menggunakan internet lambat, prosesnya kan Bu, ada delaynya lah. Nah, di situ cukup agak kesabaran kita diuji itu. Dan anak ada rasa-rasa menunggu, tapi alhamdulillah setelah mereka tunggu bisa main quizzes, mereka tertantang. Nah, bisa main Mentimeter, mereka tertarik seperti itu. Mungkin kendala saya di IT. IT itu tidak bisa kita tebak, pasti ada kendala-kendala yang tidak terduga terjadi. Mungkin kedepannya saya berharap ya dipersiapkan lebih matang lagi, Bu, menghadapi itu seperti itu. Nah, kira-kira nanti untuk kedepannya untuk dalam pembelajaran di kelas Bapak, Bapak kan tadi bilang akan mengatasinya dengan hal seperti itu, masalah IT ya Pak ya. Kira-kira kapan itu bisa direalisasikan Pak? Rencana saya di tahun ajaran baru, Bu. Tentunya di ajaran baru dengan hal yang baru, dengan semangat yang baru, nanti saya akan perbaiki sehingga proses belajar mengajar di kelas mata pelajaran fisika pada saya itu agar lebih baik. Kekurangan kendalanya itu akan saya catat dan nanti di pembelajaran saya akan perbaiki dan saya akan cari solusi terbaiknya seperti itu, Bu. Tahun ajaran baru tepatnya itu, Bu. Oke, tahun ajaran baru ya Pak, karena ini ajaran kita kan semester ganjil ini sudah mau berakhir ya Pak ya. Nah, mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan itu terrealisasi dengan baik, kemudian memberikan proses pembelajaran yang baik dibandingkan yang sudah kita laksanakan ya Pak ya. Kemudian saya juga akan menunggu nih nanti Pak cerita kabar baiknya ketika hal itu sudah direalisasikan. Boleh kan Pak kan? Boleh. Oke. Nah, itu saja. Terima kasih banyak atas jawaban-jawaban Bapak. Mudah-mudahan apa yang direncanakan nanti terrealisasi dengan baik. Itu harapan kita ya Pak ya. Akhirnya kegiatan proses pasca observasi ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kehadiran Bapak, sudah memberikan dan mensupport saya sehingga berjalan dengan baik dan lancar ya Pak ya. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Patur. Fisika.